Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini? Baik, Bu. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran, baik kita akan mulai berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Bro. Berdoa, mulai. Baik, ibu akan mengambil aksara anak ibu. Afifah, Alza, Rasika, Alia, Manhaful Maula, Arifah, Anugra, Aprada, Dinda, Aksalina, Verina, Jelita, Filia, Jelita, Hafiza, Musana, Moza, Pramata, Ibu keluar. Muhammad, Dirgantara, Nampaknya kamu itu Ibu keluar saja. Muhammad, Farel, Aliasha, Hafizah, Zoyo, Panji Setiawan, Revan Anugra, Sofian Akil, Syafa Septa Azara, Lili Endra Sofia, Yasta Rahmana Rizki, Zamratul Aini, Zaki Mufadal. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang materi kita yang mana materinya peduli terhadap makhluk hidup. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu bernama Rahmada Rami dari Stekip Askia Padang. Apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Baik, Ibu akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup.
bagian-bagian ini akan terdapat di dalam tanah. Sedangkan batang tempat tumbuhnya cabang, daun, buah, dan bunga. Daun biasanya berwarna hijau dan mengandung klorofil atau zat hijau daun yang dibutuhkan atau proses fotosintesis. Apakah anak ibu tahu apa fotosintesis? Fotosintesis itu adalah memasak makanan sendiri. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Buah tersusun atas tangkai, kulit, daging, dan biji buah. Adapun biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Biji yang telah tua atau matang merupakan bakal tumbuh dari bunga. Batang akan menjadi batang. Adapun fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan akar adalah untuk menyangga atau meletakkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Batang penyangga tumbuhan agar tetap tegak tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Daun tempat pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan atau alat pernafasan dari tempat penguapan. Bunga alat berkembang biakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putih. Buah sebagai cadangan makanan. Adapun biji sebagai calon tumbuh bakal baru dari batang tersebut. Yang selanjutnya bagian-bagian bunga. Bagian-bagian dari bunga ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal buah, mahkota, dasar bunga, bakal biji, daun pelindung. Fungsi dari bagian-bagian ini, kepala putih dan tangkai putih merupakan alat kelamin betina bunga. Tangkai putih sebagai penyangga kepala putih. Bakal buah sebagai tempat pertemuan bakal biji. Bakal biji sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui penyuntikan. Benang sari tempat produksi atau memproduksi serbuk sari. Mahkota bunga memiliki serangga agar hidup pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga bagian pelindung dari mahkota bunga. Dasar bunga tempat melekatnya mahkota. Selanjutnya tumbuhan memiliki tempat hidup yang berbeda. Ada yang tumbuh di daratan rendah, ada juga yang tumbuh di dataran tinggi. Dataran rendah dan dataran tinggi termasuk ke dalam contoh ketampakan alam. Ketampakan alam sudah tahukah anak-anak apakah ketampakan alam itu? Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Ketampakan alam berupa daratan dan perairan. Wilayah daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Ketampakan alam masuk ke dalam wilayah daratan. Daratan yaitu daratan rendah, gunung dan pegunungan, dataran tinggi. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.